Hai Sobat Makan. Di video ini Mimin akan merangkum alur cerita Mob Psycho 100 Season 1 pada episode 1, 2, 3. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di dunia ini ada fenomena aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Saat melihat mereka, orang biasa tidak bisa melakukan apapun selain merasa ketakutan. Untuk membawa cahaya kegelapan, kita mendapatkan orang yang melawan mereka. Orang-orang menyebut mereka adalah Psykis. Scene dibuka dengan pria bernama Reigen Arataka. Ia adalah seorang penipu yang mengaku-ngaku memiliki kekuatan super. Dia adalah guru dari sang tokoh utama, yaitu Kageyama Shigeo yang biasa dipanggil Mob. Reigen di sini sedang diskusi dengan klien barunya yang akan menyewa jasa Reigen untuk mengusir roh jahat. Klien tersebut bernama Hanako. Reigen menawarkan paket kepada kliennya. Hanako merasa senang dengan jasa dan cara Reigen berdiskusi. Namun pacar dari Hanako yaitu Taro gak percaya dengan Reigen dalam hal begituan. Kemudian mereka berjalan menuju gedung yang akan diusir roh jahatnya. Tak berselang lama Reigen bergaya merasakan sosok roh jahat dan menuju ke arah gedung. Namun Reigen salah menunjuk gedung. Harusnya ia menunjuk gedung dari kliennya. Dengan gayanya Reigen mengeluarkan 1000 alasan untuk meyakinkan kliennya kembali. Setelah sampai lokasi, Reigen mencoba mencari roh jahatnya. Tanpa diduga roh tersebut muncul dari belakang Hanako. Hanako ketakutan setengah mati. Taro yang tadinya gak percaya sekarang melihat roh di depan matanya dan juga ketakutan setengah mati. Reigen mencoba menghampiri roh tersebut dan mempercikinya dengan garam. Saking paniknya, garam tersebut dilempar ke berbagai arah hingga menumpuk di badan roh dan kliennya. Roh itu pun tidak menghilang dengan percikan garam. Dia malah mengatakan kalau mau berhasil mengusir roh ya harus pakai garam murni, bukan garam dari supermarket. Reigen nampak panik dengan kondisi saat ini dan memanggil senjata pamungkasnya, yaitu muridnya atau Mob tokoh utama dari serial ini. Setelah Mob sampai di lokasi, tanpa banyak basa-basi roh tersebut langsung dilenyapkan begitu saja dengan kekuatan Psykisnya. Namun Mob hanya dibayar 300 yen saja. Tetapi Reigen berjanji akan membantu Mob supaya kekuatannya tak melukai dirinya, atau istilah kerennya hilang kendali. Sepulangnya dari tempat Reigen, Mob makan bersama keluarganya. Mob memiliki adik bernama Kageyama Ritsu. Keesokan harinya Mob berangkat sekolah dan melihat cewek yang ia sukai bernama Subomi. Mob di sini sangat payah dalam pengetahuan dan olahraga. Lebih tepatnya payah dalam segala hal kecuali kekuatan Psykis. Setelah pulang sekolah, Mob dihubungi Reigen kembali untuk mengusir roh di terowongan Honeido yang terkenal angker. Keangkeran tersebut mulai terjadi 30 tahun yang lalu diakibatkan terjadi kecelakaan massal yang menewaskan 20 orang sekaligus. Setelah sampai, Reigen memasuki terowongan tersebut. Namun ia menyadari bahwa Mob tak ikut masuk. Ia bergegas keluar dengan lari terbirit-birit dan kemudian menyuruh Mob untuk ikut masuk ke dalam terowongan. Mob merasakan keberadaan roh tersebut dan Reigen menyerahkan urusan roh tersebut kepada Mob. Mob pun langsung membasminya. Reigen di sini berusaha menjauh dari kerumunan roh. Namun hal tak terduga terjadi sob. Ia malah menabrak bos dari roh yang dihajar Mob. Bos roh tersebut langsung menyerang Reigen. Saat menyerang Reigen, kita ditunjukkan flashback tentang kejadian kematian beruntun. Kejadian tersebut disebabkan kulit pisang yang ada di jalanan menimbulkan motor kecelakaan. Melihat gurunya akan diserang, Mob langsung menahan serangan roh tersebut dari jarak jauh. Alhasil Reigen pun selamat. Menyadari roh di depannya lengah, Reigen langsung memukul roh tersebut menggunakan kepalan penuh garam. Namun roh tersebut tak merasakan apa-apa. Tak berselang lama roh itu merasakan dampaknya dan menjadi kecil.
Ternyata bos roh tersebut diperintahkan untuk menakut-nakuti orang yang ke situ. Ada leluhur roh yang menjaga terowongan ini lebih lama. Mob penasaran dengan leluhur tersebut, dan kemudian leluhur itu muncul di depan mob dan langsung memakannya. Tapi mob tak tinggal diam sob. Ia melawan leluhur roh itu dari dalam dan mengalahkan dengan mudah. Setelah itu mob memberi foto kenangan bos roh saat masih hidup dengan kelompoknya. Keesokan harinya mob bangun pagi dan bersiap untuk berangkat sekolah. Mob adalah siswa sekolah menengah yang duduk di bangku kelas 2. Sekolah menengah pertama adalah periode paling sensitif dalam hidup. Orang-orang menyebutnya masa pubertas. Pada masa ini ada yang memilih olahraga, belajar dengan giat, fokus pada hobi, mengasah bakat, dan juga ada yang jatuh cinta. Sedangkan mob menghabiskan waktu remajanya dengan bekerja sebagai asisten cenayang yang hanya dibayar 300 yen per jam. Di kantornya, Reigen dan mob kedatangan pasien dengan keluhan sakit pada tubuhnya. Tetapi Reigen mengatakan bahwa dia sudah terkena kutukan satu klik dari situs porno. Ia menjelaskan kutukan itu sudah memasuki era digital. Tentu saja pasiennya tidak percaya. Namun dengan sikap Reigen langsung memijat dan memukul-mukul bahu pasiennya. Karena gerakan spesial Reigen itulah dapat meredakan bahu kaku, nyeri punggung, dan sebagainya. Melihat Reigen memijat pasien tadi, mob memuji Reigen bahwa pijatannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan nada yang sedikit sombong, Reigen mengatakan ya, karena dia membaca tentang osteopati. Ketika makan siang bersama, mob ingin mengatakan sesuatu pada Reigen. Di sini Reigen mulai khawatir. Apakah mob merasa bayarannya terlalu sedikit? Apa malah mob sudah tahu siapa Reigen sebenarnya? Ternyata mob hanya ingin bercerita bahwa sekarang dia sedang merasakan sesuatu, namun dia tidak tahu dan hanya dia yang mampu merasakannya. Reigen pun mengatakan bahwa itu adalah masa puber. Reigen menawarkan kegiatan yang dapat dilakukan mob, seperti ikut band musik, menari, atau pergi menumpang mobil. Tetapi mob mengatakan bahwa tidak ada yang spesial yang ingin dia lakukan. Di sini Reigen menyarankan mob untuk mengikuti klub pulang sekolah yang terbaik saat ini, agar mob dapat bermain-main sesuka hatinya dan dapat menghasilkan uang dengan Reigen. Di ruang klub telepati, Takenaka keluar dari klub tersebut. Dia menganggap bahwa itu adalah klub orang aneh. Karena Takenaka keluar, mereka harus mencari anggota baru untuk menggantikan Takenaka. Mendengar Takenaka keluar, OSIS langsung menghampiri klub tersebut dan akan membubarkannya. Dikarenakan ada klub baru yang ingin menempati ruang kelas tersebut. Namun mereka semua tidak terima dan tetap ingin melanjutkan klubnya. OSIS memberikan kesempatan pada klub telepati untuk melanjutkan klubnya, tetapi harus membawa anggota baru sebelum pulang sekolah pada hari Jumat. Dan padahal hari ini adalah hari Rabu. Keesokan harinya anggota klub telepati mengajak satu persatu seluruh siswa di SMP Garam untuk bergabung pada klubnya. Namun mereka semua tidak mau dan beralaskan, bahkan kebanyakan dari mereka bahwa itu adalah klub yang menjijikan. Saat mereka hampir putus asa, Inukawa teringat dengan satu orang. Kemudian dia mengajak mob dan memperkenalkan pada presiden klubnya. Inukawa mengatakan bahwa mob tidak bergabung dengan klub juga komite, tidak punya pacar, pemalas yang setelah pulang sekolah langsung pulang. Mendengar itu, Kurata langsung bersemangat dan memperkenalkan diri. Dia langsung mengajak mob untuk bergabung hari itu juga. Namun mob mengatakan bahwa hari itu tidak bisa, karena dia harus bekerja mengusir roh. Inukawa baru ingat bahwa dulu saat masih kecil mob sangat terkenal karena dapat membengkokkan sendok dan membuat penghapus bergerak. Dia mempunyai kekuatan super. Kurata langsung membujuk mob dan mengatakan bahwa mengusir roh bisa dilakukan lain hari. Mob langsung menelepon Reigen untuk meminta izin datang terlambat karena ada yang memintanya bergabung dengan klub. Mereka harus menunggu sampai rapat OSIS selesai dan mengumpulkan formulir pendaftaran. Reigen mengatakan bahwa dia meminta mob datang sekarang. Berarti mob tidak jadi gabung dengan klub tersebut. Dan mob mengatakan ya. Ternyata Reigen mengetahui bahwa mob tidak benar-benar ingin bergabung. Akhirnya Reigen meminta mob untuk datang bekerja sekarang. Dengan penuh khawatir, Kurata langsung meminta untuk berbicara dengan Reigen.
Kurata mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan Mob untuk bergabung pada klubnya. Klub yang melatih diri sendiri untuk membuat diri sensitif secara mental. Reigen langsung curiga dengan perkataan dari Kurata dan mengatakan apa itu telepati. Dengan penuh kekesalan, Kurata langsung meneriaki Reigen dan mengejek bahwa Reigen itu palsu dan hanya memanfaatkan kekuatan dari Mob. Reigen pun tak terima dan terjadilah saling mengejek di telepon. Akhirnya Kurata menangis dan mengatakan bahwa dia akan diusir dari ruang kelas klubnya. Mob tak tega melihat Kurata menangis. Dia meminta izin pada Reigen untuk tetap bergabung saja. Tapi Reigen mengatakan bahwa itu palsu. Dia hanya ingin mempertahankan kelas serta kas anggaran mereka. Akhirnya Mob tetap pergi dan menemui Reigen untuk bekerja. Kurata memohon pada Mob untuk memikirkan lagi setidaknya sampai besok. Karena Mob adalah satu-satunya harapan bagi klub telepati. Saat perjalanan menuju lokasi kliennya, Reigen mengatakan pada Mob bahwa Mob harus tegas. Dia harus dapat menolak hal yang tidak ingin dilakukan. Dan Mob mengatakan jika hal yang tidak ingin dia lakukan adalah berdandan layaknya wanita seperti saat ini. Mereka berdua berdandan seperti wanita karena klien mereka berada di sekolah perempuan Saint Hikso dan hanya wanita saja yang boleh memasukinya. Saat sampai gerbang sekolahannya, mereka dihentikan oleh satpam karena mereka berdua dianggap mencurigakan. Reigen ditahan dan diinterogasi karena penyamarannya ketahuan akibat dari bulu kakinya yang lebat. Di sini Mob diizinkan untuk masuk dalam gedung sekolah. Dia bertemu dengan kliennya di atap gedung. Keluhan dari kliennya kali ini adalah barang-barang pribadi milik siswa banyak yang hilang secara misterius. Ada suara aneh, ada barang-barang yang melayang di udara. Bahkan ada bra yang terbang di ruangan ganti. Mereka yakin bahwa semua itu adalah ulah makhluk gaib. Jadi mereka memanggil pengusiran roh yang paling murah, yaitu milik Reigen. Mob dan kliennya mencoba mencari roh tersebut ke gedung sekolah. Tiba-tiba ada yang berteriak di kamar mandi wanita. Mereka langsung membukanya dan seorang gadis mengatakan bahwa ada sesuatu yang menatapnya dari atas pintu. Padahal jendela kamar mandi itu terkunci. Kemudian Mob mengikuti roh tersebut ke ruang kelas dan kolam renang. Ternyata roh itu marah kepada Mob yang mengikutinya. Roh jahat itu masuk ke lapangan basket dan Mob menjebak di dalamnya. Saat pemain basket tengah melempar bola ke dalam ring, bola itu terhenti dan ternyata ditangkap oleh roh jahat. Roh jahat itu marah dan menyerang Mob. Dengan sigap Mob langsung menahannya hingga tangan dari roh itu melepuh dan hilang. Karena roh itu merasa kalah, dia mengincar salah satu anggota tim basket dan akan menyanderanya. Namun niatnya itu digagalkan oleh Mob. Mob langsung menyerangnya hingga roh itu hancur lebur seperti tape. Mob langsung mendapatkan banyak pujian dari gadis-gadis di lapangan basket tersebut. Ketika Mob ingin meninggalkan lapangan basket, energi dari roh itu mengatakan, bagaimana bisa dia dikalahkan oleh seorang pecundang? Dia pikir bahwa Mob itu sama dengannya ketika saat masih hidup. Sama ketika caranya gugup berada di antara para gadis. Dan dia bertanya pada Mob, apakah Mob memiliki cukup kesenangan setiap hari? Sampai di rumah Mob terus kepikiran pertanyaan dari roh tersebut. Keesokan harinya saat pulang sekolah Mob bertemu dengan klub telepati. Saat Mob dimintai Kurata untuk menandatangani formulir anggota, tiba-tiba Sanji datang bersama dengan klub peningkatan fisik untuk menempati ruangan tersebut. Kurata mengatakan bahwa dia sudah menemukan anggota baru untuk melengkapi klub telepati, yaitu Mob. Sanji langsung mewawancarai Mob. Sanji bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin Mob lakukan? Jika tidak memiliki minat dan bergabung dengan klub telepati, apa yang akan dia dapatkan? Mob menjawab dia hanya ingin menikmati hidup sepenuhnya setiap hari. Sanji lalu menanggapi, apakah dia akan bermalas-malasan menikmati ceke, makanan ringan, bermain game pulang sekolah? Bisakah Mob menikmati hidup setiap hari? Sanji meminta Mob untuk memikirkannya lagi. Apa yang sebenarnya ingin Mob lakukan? Mendengar pertanyaan dari Sanji, Mob kebingungan dan dia teringat mimpinya, yaitu mengakui cinta pertamanya pada Tsubomi serta bergandengan tangan saat pulang sekolah. Dia jadi teringat masa kecilnya bersama Tsubomi. Dia menerbangkan katak, membengkokkan besi, dan menerbangkan kucing. Hingga pada suatu hari Tsubomi merasa bosan dengan kegiatan yang monoton seperti itu.
Mob mengikuti perlombaan berlari di sekolahnya dulu. Lomba itu dimenangkan oleh Akira dan Tsubomi sangat kagum padanya. Sedangkan Mob berada di urutan paling belakang. Mengingat kejadian masa kecilnya, akhirnya dia ingin membuat sebuah perbedaan dengan bergabung bersama klub. Mob mengatakan pada Sanji bahwa dia akan bergabung. Klub telepati sangat senang mendengarnya, dan Mob mengatakan dengan sangat yakin dia akan bergabung dengan klub peningkatan fisik. Keesokan harinya, Mob langsung berlatih kekuatan fisik dengan klub barunya. Namun Mob pingsan karena tubuhnya tidak kuat untuk berlari. Akhirnya Musashi-san membawa Mob ke ruang klub untuk membiarkannya beristirahat. Di sana Mob didampingi dan dijaga oleh klub telepati. Setelah Mob sadar, Kurata langsung menanyakan kepada Mob kenapa dia lebih memilih klub peningkatan fisik. Mob mengatakan bahwa dia tidak pandai berolahraga dan hanya mengandalkan kekuatan supernya untuk segala hal. Mendengar perkataan Mob, Kurata tidak percaya dan meminta Mob untuk menunjukkan kekuatan super padanya. Dengan segera Mob menerbangkan beberapa barbel di sekelilingnya, tapi ketika barbel itu dipegang, dia malah terjatuh karena tidak kuat mengangkatnya. Melihat kekuatan supernya, Kurata langsung meminta Mob untuk mewujudkan mimpinya menghubungi kehidupan asing di alam semesta. Tapi Mob tidak mau. Dia malah akan melatih kekuatan ototnya. Akhirnya Mob menemukan apa yang dia inginkan, yaitu dia ingin menjadi maskulin. Namun Kurata di sini malah mengejek Mob. Dia berkata bahwa Mob tidak akan pernah menjadi populer dengan melatih ototnya. Namun Mob akan menjadi populer ketika dia bisa membaca pikiran para gadis. Ketika Mob sampai di tempat kerjanya, dia langsung meminta gurunya untuk mengajari telepati kepadanya. Di sini Reigen mengatakan bahwa dia tidak bisa telepati, namun dia hanya bisa mendengarkan suara roh. Reigen langsung menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Mob, yaitu tentang membaca pikiran gadis lalu menjadi siswa populer. Dan tebakan Reigen benar, memang itu yang sedang dipikirkan oleh Mob. Sebenarnya Mob tidak masalah jika dia tidak menjadi pria populer, tetapi dia ingin selalu dekat dengan Tsubomi. Saat perjalanan pulang, Mob dihadang oleh seorang wanita yang menggunakan topeng tersenyum. Wanita itu menebak-nebak apa yang sedang dipikirkan oleh Mob, dan dia benar ketika berbicara soal cinta. Wanita itu kemudian mengajak Mob untuk menyelesaikan masalahnya tentang cinta dan menjadi populer. Awalnya Mob tidak mau, namun ketika dia diiming-imingi oleh kata populer, dia langsung mengiyakan ajakan itu. Ternyata wanita itu adalah salah satu anggota dari kelompok agama baru yang didirikan bulan lalu. Nama kelompok tersebut adalah Tertawa. Kelompok itu didirikan oleh Dimple yang dapat membuat semua orang tertawa. Mob diajak ke sebuah gedung yang di dalamnya berisikan anggota dari Tertawa. Mob diarah oleh kelompok tersebut hingga berada di atas panggung. Di sana dia bersama seorang pria dan Misato teman kelasnya. Dengan gayanya, Dimple berjalan menuju atas panggung, memandu semua anggotanya untuk tertawa dan membuka topengnya. Di sini Dimple ingin menjadikan Mob dan dua orang lainnya menjadi pengikutnya agar mereka selalu tertawa dalam keadaan apapun. Dimple langsung menyuruh pengikutnya memasangkan topeng pada Mob serta pria tersebut, tapi tidak dengan Misato. Misato yang bergabung di klub berita sekolahannya malah bertanya mengenai latar belakang serta kecurigaannya pada Dimple, bagaimana dia bisa mempunyai anggota sebanyak itu hanya dengan waktu 1 bulan. Misato mencurigai Dimple bahwa dia menggunakan hipnotis massal untuk mengajak orang-orang bergabung dengannya. Namun di sini Dimple langsung membantahnya dengan menunjukkan pria yang tadinya malang. Setelah topengnya dilepas, dia menjadi tertawa sangat bahagia. Misato sangat bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya, namun itu nyata. Saat dia berpamitan akan pergi, dia dihadang oleh anggota Tertawa dan langsung dipaksa memakai topeng kebanggaan kelompok Tertawa. Saat berada di dalam topeng, Misato merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dia jelaskan dan dia tertawa dengan riangnya, namun sebenarnya dia tidak ingin tertawa. Di sisi lain, Mob yang sedari tadi memakai topeng tidak merasakan apapun dan tak ingin tertawa. Dia malah menanyakan kepada Dimple apa hubungannya topeng dengan membuat dia bisa populer. Ketika membuka topengnya, Dimple pun dibuat kaget karena Mob tidak tersenyum sama sekali. Di sini Dimple tampak kecewa dengan Mob yang tidak mempan dengan topengnya itu. Dimple terus membujuk Mob agar dia mau tersenyum.
Namun Mob tidak mau. Akhirnya Dimple mengajak Mob untuk bermain game kontes bertatap mata sampai siapa yang tertawa duluan akan kalah. Sebelum game dimulai, peserta kontes harus meminum susu dan menyimpan susu itu dalam mulutnya. Sudah 3 kontestan tidak ada yang bisa membuat Mob tertawa. Akhirnya Dimple turun tangan. Dia sendiri yang akan melawan Mob. Namun di sini susu yang diminum Mob diberi sesuatu. Akhirnya Mob memuntahkan susunya, namun dia tidak tertawa. Tapi tetap saja dengan segala kelicikannya Mob dianggap kalah. Hanya dalam beberapa detik kesadaran semua anggota tertawa kembali. Namun hanya sepersekian detik saja. Dimple marah karena hipnotisnya tidak berlaku untuk Mob. Dengan kekuatan penuhnya Dimple menyuruh seluruh anggotanya untuk membuat Mob tertawa. Dalam keadaan seperti itu Mob mengingat masa kecilnya ketika dia disuruh pulang oleh teman-temannya karena dianggap bosan bermain hanya karena cuman dia yang tidak tertawa. Dengan kekuatannya Dimple mengarahkan tangannya kepada Mob, lalu memijat-mijat wajah Mob. Namun ya tetap saja Mob tidak tertawa sedikit pun. Mob lalu berkata bahwa kekuatan super Dimple tidak bisa membuatnya tertawa. Dia tidak membenci tertawa, hanya saja dia tidak bisa. Bahkan jika dia ingin, tetap saja tidak bisa. Dengan rayuannya Dimple membujuk Mob untuk dapat tertawa. Karena menurutnya gadis yang disukai Mob tidak akan menyukainya jika Mob tidak bisa tertawa. Mob akan selamanya sendiri jika dia tidak merubah sifatnya. Di sini amarah Mob menunjukkan sudah 92%. Dan sekarang Dimple baru mengetahui bahwa Mob memiliki kekuatan super. Dia berencana akan memusnahkan Mob karena dianggap ancaman yang akan mengganggunya. Dimple memerintah semua pengikutnya untuk membunuh Mob. Mob ditindih oleh semua orang yang ada di ruangan tersebut. Lagi-lagi Mob terbayang masa kecilnya saat Tsubomi menyuruh Mob untuk melihat suasana sekitarnya. Mob memiliki kekuatan super sejak dia lahir. Namun secara tidak sadar dia menghindari untuk menunjukkannya pada orang lain. Seiring bertambahnya usia, Mob menyadari betapa bahayanya kekuatan yang dia miliki. Upaya Mob tidak memakai kekuatannya sudah rumit dan Mob tidak menyadarinya. Dan sekarang emosi Mob sudah menunjukkan 100%. Dengan sangat cepat dia bangkit dan menerbangkan semua orang yang menindihnya ke langit-langit gedung. Mob langsung mengajak Dimple untuk berduel dengannya. Di sini Dimple langsung berubah menjadi monster yang memiliki tubuh besar dan berwarna hijau. Ketika Dimple memukul Mob berkali-kali, Mob tidak sedikit pun geser dari tempatnya berdiri. Malah kedua tangan dan kedua kaki Dimple dibuat patah berceceran. Mob langsung menginjak wajah dari Dimple dan berkata bahwa inilah perasaannya jika dia menunjukkan kepada orang lain. Dimple tidak menyerah. Dia malah mengeluarkan kekuatan laser hantu dan tepat mengenai tubuh dari Mob. Dengan menunjukkan kedua jarinya, Mob langsung menghancur leburkan Dimple menjadi bola api berwarna hijau. Di tempat kerjanya Mob tampak sedih. Dia bercerita kepada Riken bahwa dia sedih karena tidak memiliki reaksi apapun. Hal itu mengakibatkan merusak suasana bahagia orang lain. Riken yang berperan sebagai guru dari Mob langsung menasehatinya bahwa kita perlu seperti orang lain karena sebagai protagonis. Hidup adalah untuk mencari diri sendiri. Mob merasa bersalah karena grup itu hilang. Di gedung kelompok tertawa semuanya kebingungan. Ada apa dengan mereka? Apa yang terjadi? Dimple dan Lesung Pipi juga tertidur. Mereka kembali ingat kejadian terakhir dalam gedung itu dan mereka semua berniat mencari Mob. Karena mereka percaya bahwa Mob adalah utusan dari Tuhan. Di tempat kerjanya Mob masih berasa bersalah atas kejadian tersebut. Riken memberikan nasihat lagi bahwa itu bukanlah kesalahan, melainkan Mob telah membantu orang yang hanya bisa dibantu olehnya. Dan begitulah alur cerita dari Mob Psycho 100 season 1 pada episode 1, 2, 3. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.